hadis man arafa nafsahu arafa rabbahu. Itu adalah pepatahnya Aristoteles, hadis Yunani itu tuh. Tetapi yang benar ya benar, nggak ada masalah. Saya siapa yang ngomong agama apapun, orang gembel, orang gila pun ya kalau benar ya benar dong. Untuk ila maqal wala tantu ila man qal, benar. Kemudian juga banyak mirip-mirip itu pepatah-pepatah Kanjeng Nabi dengan Aristoteles tuh. Seperti Kanjeng Nabi, orang beriman itu tidak akan terperosok di lubang yang sama, ya kan? Aristoteles mengatakan orang bijak itu tidak tersandung di batu yang sama. Artinya hikmah itu ya siapapun sama. Sehingga saya pernah menduga Aristoteles juga mungkin juga nabi. Itu aja persoalannya. Nah, tetapi orang yang kenal dirinya berarti dia kenal Tuhannya. Yang jadi pertanyaan saya, siapa di sini orang yang sudah kenal dirinya? Tidak mudah orang kenal diri itu. Semuanya dikiranya sudah kenal, belum. Apalagi itu jasadnya saja kamu belum kenal kok. Tahu nggak bahwa jasadmu sekarang ini bukan jasadmu yang dulu. Jasad yang dulu mah sudah habis, sudah berganti berulang-ulang. Setiap hari itu 18 miliar sel yang rusak akibat beraktivitas. Di malam hari kamu tidur diganti dengan sel-sel yang baru. Dalam usia saya 70 tahun ya badan saya bukan badan dulu. Iya kan? Makanya wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Kalau Allah itu akan memberi orang itu umurnya panjang, maka pergantian sel setiap harinya diciptakan secara sempurna. Usia sudah 75 tahun tapi masih perkasa. Ya karena pergantian selnya itu begitu. Nenek orang zaman dulu kan orang itu makin tua kayak dibalik lagi kayak bocah maning. Untungnya ompong maning, jiwanya kayak anak-anak lagi. Masa afala taqilun. Nah itu kan, nah itulah makna semacam itu. Apa yang bekerja kita juga tidak tahu bagaimana organ tubuh kamu bekerja. Bagaimana tubuh mengeluarkan antitoksin, menyerang semua toksin yang masuk dalam dirimu itu. Bagaimana partikel-partikel itu dihancurkan oleh leukosit itu. Paham nggak? Enggak kan? Ya baru jasad yang belum paham sih, apalagi yang ruhaniyat. Saya yakin orang yang kenal diri pasti kenal Tuhannya. Dari itu saja sudah, nggak usah yang lain-lain deh. Kita dalam anatomi mengenal bagaimana kerjanya leukosit saja, itu sudah sangat mengagumkan. Ini pasti tidak mungkin akan bekerja secara sporadis. Ya, ini mungkin adalah organisasi, suatu logika yang sangat canggih dan very sophisticated. Dari situ saja sudah bisa mengungkap kebenaran Tuhan. Nah kalau kamunya sekolah enggak, matematika enggak, biologi enggak, kimia enggak, dari mana kamu bisa mengenal Tuhanmu? Dari dimensi sosiologis saja orang belum kenal diri, salah nempatkan. Baru bisa baca kitab Sapinah takrib saja merasanya sudah jadi ulama besar. Kondangan duduknya di depan di mebel, kan enak. Kuehnya di piringnya betul nggak? Ada black forestnya, ada teh tubruknya, kan enak, duduknya empuk. Dia merasanya jadi ulama besar, ya diusir sama tuan rumah. Jadi sini duduknya ini buat para ulama. Ya saya juga ulama juga, kalesan goblok. Jadi dia salah tempat. Dikiranya dia sudah jadi ulama besar. Betul enggak? Ada orang menjelek-jelekan Gus Dur, jelekan Gus Majid. Dia pernah mondok baru 2 tahun. Saya bilang, duduk level sirah kun mah, bukan level kamu. Bilang, ya saya juga kiai dong. Oh konon. Orang kenal diri enggak? Dari perbuatan saja, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, saya bisa menebak orang itu tahu diri atau tidak.
Ternyata banyak orang yang tidak tahu diri, apalagi tahu Allah, diri aja nggak tahu kok. Betul nggak? Itu pun orang yang tahu diri belum tentu tahu Allah. Tetapi orang tahu Allah ya harus tahu diri dulu, gitu aja. Orang tahu diri tidak mesti harus tahu Allah, tapi orang tahu Allah harus melalui tahu diri, gitu aja. Orang yang ambil program dokter harus S2 dulu dong, betul nggak? Jadi ada orang yang semacam itu. Jadi kalau pengen belajar benar nih, salah satunya ya tahu diri, itu aja. Tahu diri ini salah satunya adalah tidak pernah merasa benar. Kalau orang rasa benar, nah orang itu tidak tahu diri. Saya nanya ibu-ibu, pengen bener nggak bu? Pengen bener nggak? Kalau pengen bener, jangan pernah ngerasa bener. Orang ngerasa bener itu nggak tahu diri artinya. Sebab orang yang ngerasa bener itu artinya orang itu sudah tidak benar. Orang yang benar itu tidak pernah ngerasa benar, ngerasanya salah melulu. Kalau orang rasanya paling benar sendiri, itulah satuan yang paling tidak benar sendiri. Kenapa orang rasa paling benar sendiri itu orang yang paling tidak benar sendiri? Karena dia berpotensi bertengkar dengan siapapun ketika berbeda pendapat. Ujung-ujungnya menyalahkan orang lain, sehari bertengkar terus. Ujungnya dia merasa mendapat mandat dari Tuhan, bisa memaksa orang lain dengan bawa pentungan sambil takbir Allahu Akbar. Oke, jadi tahu diri aja dulu gitu.